Dia tiap hari lewat pagar SMP Aroyan, itu sudah berapa tahun yang lalu ingin masuk Aroyan. Ini merupakan sekolah impian. Setiap orang bermimpi masuk Aroyan. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu ya Pak ya. Sila nanti kita mau ngobrol-ngobrol sedikit bersama Papa. Bagaimana perjuangan Papa, yaitu kisah Papa di rumah bersama anak tentang pendidikan anak dan segala macam selama Ramadan ini Pak. Jadi untuk Ramadan ini kita harus memahami juga bahwa Ramadan bukan hanya memindahkan makan ya, jadwal makan ke tempat lain. Misalnya siang nggak makan terus malamnya dipuas-puaskan kan, nggak seperti itu konsep Ramadan. Ramadan punya konsep yang lebih besar lagi. Di antaranya kalau kita pahami adalah kalau bahasa HP ini Ustaznya, Ramadan ini gunanya reset diri. Kalau orang yang ahli teknologi kan reset itu membentuk jadi nol lagi atau model pabrik factory lagi kan gitu. Sehingga kalau Ramadan itu sukses, maka dia akan nol lagi, menjadi bersih lagi HP itu misalnya. Sebagaimana manusia nanti mereka akan fitrah kembali. Kalau soal kegiatan di rumah, nah jadi karena Ramadan kali ini tentu setiap bulan Ramadan itu akan berbeda suasana dan situasinya. Kalau datar saja itu berarti bukan sesuatu yang istimewa, tapi memang setiap Ramadan akan ada situasi yang berbeda atau yang istimewa setiap tahunnya. Nah, tapi untuk anak-anak kita berusaha membuat mereka tetap Ramadan itu spesial. Tetap kita sampaikan bahwa Ramadan itu salah satunya yang kita sampaikan adalah kewajiban kita bersemangat berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi siapapun yang bertemu dengan Al-Quran, pada dasarnya mereka adalah sesuatu yang menjadi utama. Seperti Nabi Muhammad SAW diberikan Al-Quran pada beliau sebagai yang akan beliau sampaikan kepada umat. Beliau jadi pimpinan para nabi dan rasul. Bulan Ramadan juga begitu, ketika diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan menjadi pemimpin semua bulan. Dan kemudian yang lebih luar biasa lagi kalau kita lihat bahwa interaksi dengan Al-Quran itu ketika dijadikan sebagai yang utama hari ini, kita tanamkan informasi bahwa di Al-Quran ini kita harus bicara tentang satu hurufnya saja berpahala 10 gitu. Jadi kalau untuk Ramadan tahun ini seperti itu, kita tidak sempat menyusun planner, jadi mungkin agak menurun gitu ya. Tapi memang yang kita harapkan kemandirian. Jadi kalau sesuatu yang sudah mandiri, yang otomatis, itu kan jauh lebih bermanfaat daripada kita kumpul-kumpul gitu ya. Waktunya ini gitu kan. Itu rasanya tidak hanya takut pada jadwal aja. Padahal yang paling bagus kan adalah otomatis pas teringat baca kan. Kesadaran. Ya. Kalau kita lihat ada orang yang menjadikan keinginannya untuk melihat HP diganti dengan Al-Quran kan, ada sekarang apa itu di YouTube kan. Jadi ketika dia bikin HP dia ganti dengan Al-Quran bacanya, sampai adaptasinya berapa kali rupanya, berapa lama dan berapa sering ya, kita setiap hari itu dibandingkan dengan menggunakan ini melihat sesuatu yang berbeda atau yang lain itu. Oke, izin Pak, misalnya tadi kan kata Papa kan berbeda ya dari tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya itu Papa bikin capaian Ramadan, planner Ramadan, lalu dijalankan sama-sama di rumah gitu. Lalu sekarang lebih ke mandiri. Itu mandiri itu gimana Pak? Mereka bikin sendiri kah atau mereka otomatis jalan sendiri, nanti Papa tinggal ngontrol dari itu gimana Pak? Jadi seperti tadi mandiri yang maksudnya memang mereka buat sendiri atau mereka mengerjakan sendiri. Kita waktu di awal cuma mengingatkan kita interaksi kita banyaklah kepada Al-Quran, dan ya nampaknya termotivasi sendiri gitu kan. Artinya sudah jalan sendirilah tanpa dikontrol, kecuali yang bagi yang masih kecil memang
lebih ada semua paksaan nyetor gitu ya, setoran ayat, setoran bacaan, satu halaman saja gitu ya. Tapi kalau yang tadi memang itu ada perbedaan ya, ketika ada usia tertentu mulai dewasa yang sudah terbentuk misalnya, maka dia bisa menjalankannya sendiri tanpa harus kita paksakan atau kita ingatkan. Memang karena memang kalau di masa tahun yang lalu ada penjadwalan itu, jadi menjelang berbuka kumpul satu orang membacakan kultum. Jadi memang sengaja dibelikan buku bacaan ceramah itu, pilihlah mana yang mau, nanti ganti-gantian. Nah ini setelah ada kita 8 hari atau 9 hari berpuasa ini belum sempat terolah, dan memang jadwalnya tidak ada itu kan, belum terjadwalkan. Tapi tidak tutup kemungkinan habis ini, karena kan gini, sistem dari mesin kita itu kalau yang benarnya ya, ini yang terjadi dalam Ramadan, kalau hari pertama itu santai mendatar, langsung makin lama kan akhir meningkat itu ya. Jadi kalau misalnya hari ini belum sempat terlaksana yang ini, yang kemarin mana yang kita tambah lagi, maka sebenarnya harus ada peningkatan pendakian ya. Jadi jangan sampai Ramadan itu malah ini mendaki menurun ya. Ya ramai sepi gitu kan. Jadi tidak tertutup kemungkinan yang lampau itu mana yang menarik, yang mana yang bisa kita tarik lagi, kita adakan kembali, di schedule lagi. Nah, ya tantangannya tentu saja ya, kalau kita bicara anak-anak tentu masih kebiasaan bangun lebih awal itu kan. Biasanya terbangun ini kan lebih cepat 1 jam dibangunkan. Biasanya dibangunkan pas subuh misalnya. Sekarang jam subuh. Kadang-kadang subuh ini belum otomatis juga sebenarnya, walaupun masjid itu sebelah rumah, corongnya ke dalam kamar itu masih abai ya, masih diabaikan. Nah, jadi sekarang ada lebih 1 jam dari awal kita membangunkan. Jadi jam 4 pagi sudah harus disiapkan. Tantangannya seperti itu ya. Jadi tantangan membangunkan. Ya mungkin yang ingin kita harusnya terbangun adalah bagaimana mereka bisa ikut membantu di rumah itu, membantu menyiapkan keperluan sahur misalnya. Tapi memang sahur memang belum settle. Tapi kalau untuk berbuka sudah bisa. Taruh air, siapkan buah, potong buah itu kan. Siapkan makanannya, susun di sini. Itu adalah sedikit bantuan itu. Tapi kalau untuk sahur itu memang sebuah tantangan. Berarti bangun pagi ini masih menjadi tantangan. Itu bangun pagi, otomatis bangun. Cuma memang ketika sudah bangun itu ada yang sebuah model sebenarnya mengingatkan. Ini membangunkan cuma 1 kali nih. Tadinya kan bangun. Itu masalah kenakan dari tepuk-tepuk tambah nyenyaknya ya. Jadi sekarang bangunnya harus ada ketegasan dalam proses bangunnya itu. Ini bangunkannya 1 kali. Dia kan udah bangun sebenarnya itu, tapi belum berdiri kan. Ini 1 kali. Kalau udah nggak bangun ya nggak sahur ya. Tapi nggak puasa kan gitu. Nah itu paling itu aja untuk tantangan besar, memang membuat otomatis bangun itu belum terbiasa. Ya. Berarti kalau ada lagi nggak stabil tuh dinasihati gitu Pak, dengan cara yang berbeda. Ya, kita nasihati, dan kalau yang lebih kecil diiming-imingi terpaksa seperti itu ya. Motivasinya mungkin ada ya dari reward lah itu kan. Kalau enggak tentu berbeda. Kalau yang besar kita reward nggak boleh juga, itu tidak sehat itu. Makanya lebih besar lebih tegas lagi, kita harus lebih tegas, lebih nyata itu kan. Karena dia langsung harus aksi. Kalau yang kecil mungkin aksinya untuk diri dia aja, untuk dia, dan kemudian ya kalau memang harus kita berikan reward dulu untuk dia bergerak, rasanya itu tidak menyalahi, karena memang ibadah itu butuh reward juga. Kalau dia bilang ini dapat pahala lo, kayak apa pahala? Nampak betul, kan? Betul, karena usia konkret ya. Ya, mana pahala? Ya, kalau dia kalau kita baik ada sesuatu gitu kan. Tapi kalau nunggu pahala dulu ya nanti nggak bisa tergambarkan, nanti malah lebih parah lagi ya, sudah itu kan. Ada kepercayaan nanti dalam ibadah. Di dekat kita aja dia melakukan mungkin ya nanti di luar. Mungkin orang dewasa pun digitukan juga. Jangan itu berdosa begitu. Marah tuh digitukan. Kalau orang besar misalnya gitu, jangan begitu. Bisa membalik suasananya nanti. Jadi beda anak beda cara lah Papa memotivasi Pak ya.
Ya, jadi yang dengan sekolah sekarang yang kita ingat kemarin agak menjelang-jelang Ramadan itu kan agak gencar untuk puasa ya, saum Senin Kamis. Ya, walaupun keberatan itu awalnya kan. Nah, itu yang sekolah di sini karena dia berpuasa Senin Kamis, yang sekolah di tempat lain itu ikut ikut juga terlibat gitu kan, ikutlah gitu kan, udah bangun orang semua gitu ya. Jadi itu suatu hal yang luar biasa kalau untuk sekolah hari ini mempunyai ide kita harus berpuasa gitu ya, puasa sunat dulu. Karena memang kalau kita pahami Rasulullah sendiri saat bulan Sya'ban paling banyak berpuasa dari bulan lain. Sekolah bagus itu sudah melakukan itu, sudah mengajak seperti itu. Dan kemudian ketika sekolah menjalankan listnya, ini kan ada paksaan tuh, misalnya isi link ya kan. Polling gitu ya. Polling ini yang subuh, yang sudah ini. Nah ini kan mengingatkan orang tua mengingatkan, kan itu. Jadi kalau kemarin agak lama kita libur kan, nah dengan sekolah mengingatkan jadwal ini ada juga memacu ya. Kemudian khusus yang SMP, sekolah sudah memberikan ruang untuk mereka berceramah. Nah, ini kewajibannya ya mungkin itu ada di sekolah-sekolah pesantren gitu ya, orang di pondok-pondok gitu ya, pondok pesantren. Tapi kan kemudian Ar-Rayyan punya cara sendiri untuk mengajak anak-anak di khusus SMP untuk berceramah di depan di masjid-masjid dekat rumah gitu kan. Masyarakat langsung. Nah, itu dari satu sisi itu kan penting sekali ya untuk pertama mengenalkan anak-anak tentang dakwah itu adalah kewajiban kita semua. Ya. Tugas kita sebenarnya sebagai manusia itu kan paling sedikit dua ya. Yang pertama itu istiqomah. Istiqomah adalah kebaikan, istiqomah sholat itu. Istiqomah adalah dalam semua jadwal-jadwal. Yang kedua itu dakwah. Jadi bagus sekali sekolah membuat sistem ini. Jadi berusaha mereka membuat sendiri ceramahnya gitu ya, kemudian menghafalnya, dan kemudian mempraktekkannya. Harapan kita terbesarnya adalah mudah-mudahan dengan kesempatan mereka berdakwah itu menjadi keinginan besar ya untuk mereka bersosialisasi, mengerti bahwa ada yang harus tanggung jawab kita sebagai umat Islam ini, bukan hanya pengikut, juga kita pengajak, kan gitu. Yang kedua lagi kalau kita lihat kalau di sekolah hari ini ya mungkin dengan banyaknya kita berinteraksi dengan Al-Quran di sekolah ya, misalnya ada jadwal mengaji tahsin di sekolah, ada juga kursus tahfiz sendiri kan. Nah itu dengan sendirinya juga itu menjadi kebiasaan baik. Misalnya ketika diingatkan ayo baca Quran misalnya ya, itu sudah terbiasa di sekolah, terbawa juga di rumah. Ayo hafalan, setoran hafalan gitu ya. Jadi di sekolah sudah ada seperti itu, maka itu tidak asing. Harapan kita harus seperti itu, bahwa Ar-Rayyan itu jadi tempat impian semua orang. Ya, bahkan hari ini ada satu orang anak yang bermimpi ingin masuk Ar-Rayyan, walaupun dia nggak sekolah di SD sini, cuma dia lihat tiap hari dia sekolahnya dekat sini, di SD dekat sini, bukan di Ar-Rayyan, tapi dia tiap hari lewat pagar SMP Ar-Rayyan. Itu sudah berapa tahun yang lalu ingin masuk Ar-Rayyan. Berarti tinggal poles lagi. Ar-Rayyan ini kedepannya menjadi impian ini, baru walaupun ini satu orang bermimpi, tapi bisa jadi nanti akan mimpi itu menyebar ke tempat yang lain dan menjadikan Ar-Rayyan lebih bagus lagi ke depannya, dan kemudian banyak lagi siswanya, dan kemudian yang tidak kalah penting berguna atau memberikan dampak pada anak-anak ini di kemudian hari. Dan tentunya di peran sekolah tadi kita harapkan tadi supaya berkelanjutan ya, termotivasi dengan program yang ada. Kalau hari ini dikasihkan buku Ramadan, nah besok tetaplah polling itu tetap dijalankan, polling sholat, tahajud ya, puasa, membantu orang tua kan, itu polling isi itu. Nggak apa-apa lah itu tiap hari diingatkan, karena ada juga dampaknya bagi orang tua akan bertanya, sudah sholat belum gitu ya. Kalau nggak terkejut, udah sholat nih, Ustaz nanya nih gitu kan, ini isi nih gitu ya. Kalau di sini nggak lengkap, nggak penuh nih, nggak hijau semua pollingnya gitu kan. Itu ada membuat anak-anak ya, minimal dulu mengingatkan, minimal
dulu itu menjadi katakan baru berupa hal yang diingatkan, tapi besok kan menjadi kebiasaan. Itu otomatis. Nah, harapan kita kan setiap anak kita berotomatis beribadah tanpa kita suruh. Karena tidak selamanya orang tua ini bersama dengan anak. Karena terbiasa di area yang diciptakan pergaulan yang Islami, mereka tidak terpengaruh oleh pergaulan di luar, tidak ikut-ikutan, tidak terjebak dengan sesuatu yang tidak bagus, tapi ingat mereka tentang bahwa mereka Islam, punya keimanan dan harus melaksanakan sholat 5 waktu, dan yang paling penting adalah hidup kita adalah istiqomah dalam kebaikan dan berdakwah dalam menyampaikan. Karena pesan Nabi juga, sampaikanlah apa-apa dariku walaupun satu ayat. Mudah-mudahan banyak dai-dai terkenal nanti adalah dari alumni Ar-Rayyan. Terima kasih. Ya, jadi orang untuk Bapak Ibu di luar sana yang belum bergabung ke Ar-Rayyan, ya silakan bergabung ke Ar-Rayyan. Silakan menikmati fasilitas sarana Ar-Rayyan. Ya, ada kolamnya, ada yang paling penting adalah programnya yang membawa anak-anak kita dekat kepada agama. Ya, Ar-Rayyan ini ada sebuah kesan ya. Kalau dulu kesannya setiap guru itu hafal nama semua anak. Nah, ini hafal sama saudaranya dan hafal dengan orang tuanya. Dan itu mungkin jarang kita temukan di sekolah lain. Ada orang guru yang bukan tidak mengajar si anak ini, tapi dia tahu dengan anak ini. Ini dulu kesan positif terhadap Ar-Rayyan. Dengan jumlah murid 700-an bisa hafal nama si A, ada dia punya saudara, orang tuanya yang mana, dan itu yang berlebih dari Ar-Rayyan. Mudah-mudahan ini kan bagian dari silaturahmi juga. Bagaimana orang tua juga respon terhadap anak, ke perkembangan anak, punya dampak bagus juga sebenarnya ketika bertemu dengan guru setiap bulannya, sebagai bentuk kerjasama orang tua, siswa, orang tua dan guru menjadi suatu kesatuan utuh. Karena yang kita lakukan hari ini adalah menciptakan generasi ke depan. Ya, generasi yang mandiri, generasi yang tangguh dan siap menghadapi apapun yang terjadi, gitu kan. Dan generasi yang mencari solusi, bukan mencari masalah. Kalau masalah aja banyak, tapi solusi itu tidak ada misalnya. Tapi kalau dia berada di posisi bukan pemberi masalah, tapi pemberi solusi, kan justru lebih bagus jika mereka adalah siswa kita di Ar-Rayyan ini.